Surah Quran Surah Yunus ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepada kalian Al-Quran yang berfungsi sebagai nasihat dari Rabb kalian dan obat bagi penyakit hati dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah, betapa Allah Maha Pemurah telah menurunkan kepada kita Al-Quran dengan segala fungsi yang luar biasa. Namun, sangat disayangkan jika pada umumnya jiwa manusia belum mampu merasakan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik keberadaan Al-Quran. Ada yang menolak dan tidak beriman dengan Al-Quran seutuhnya. Ada yang sudah beriman namun belum merasakan kenikmatan dan keberkahan Al-Quran yang berlimpah. Tidak mencintai Al-Quran berarti membenci Al-Quran. Sikap ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 8 dan 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang artinya, dan orang-orang kafir itu pasti hancur dan sia-sia perbuatan mereka. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maka sia-sialah perbuatan mereka. Para pendengar yang berbahagia, ada dua kelompok manusia yang tidak mencintai Al-Quran, yaitu yang pertama, mereka yang tidak beriman atau meyakini isi Al-Quran. Bahkan, na'udzubillah, sampai memerangi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kelompok yang kedua yaitu mereka yang sudah beriman namun enggan berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun sekedar membacanya, apalagi menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan nyata kita, ada yang sama sekali tidak membaca Al-Quran, ada yang hanya seumur hidup sekali, setahun sekali, atau sepekan sekali. Begitulah kondisinya jika seorang mukmin belum mencintai Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, mereka yang tidak mencintai Al-Quran akan jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini akan menjerumuskan manusia dalam kehidupan yang sesat, terkuasai oleh hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa berupaya menyesatkan manusia dan menggiringnya ke neraka. Seperti dalam Al-Quran surah Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya setan adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya dia akan mengajak para pendukungnya agar menjadi penduduk neraka. Para pendengar yang berbahagia, mengapa kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran? Kita harus berusaha mendekatkan diri dengan Al-Quran, diantaranya karena yang pertama tentunya agar kita tersadarkan pentingnya Al-Quran dalam kehidupan, sehingga kita merasa ringan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik saat membacanya, menghafalnya, dan lain-lain.
Manusia yang hidup tanpa Al-Quran bagaikan mayat hidup yang berjalan dalam gelap gulita kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122 yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati atau gambaran manusia hidup tanpa Al-Quran, lalu kami hidupkan dan kami jadikan untuknya cahaya yang dapat membuatnya berjalan di tengah umat manusia, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dirinya tidak dapat keluar darinya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian, alasan yang kedua kenapa kita harus mendekatkan diri dengan Al-Quran, yaitu agar kita lebih siap dalam menegakkan Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan tentunya negara. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 1-3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Yang artinya Alif lam mim. Itulah ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan hikmah, petunjuk dan rahmat dalam menjalani kehidupan bagi manusia yang senantiasa berbuat kebaikan. Alasan yang ketiga kenapa kita harus berdekatan dengan Al-Quran, yaitu agar selama hidup ini terasa oleh Al-Quran yang memberikan jaminan kehidupan, terisi oleh Al-Quran yang memberikan jaminan kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik tentunya. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, bagaimana langkah-langkah agar kita mencintai Al-Quran? Jadi agar kita mencintai Al-Quran, tentunya kita harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala sedalam-dalamnya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lemah imannya kepada Allah tidak akan dapat menyatu hatinya dengan Al-Quran. Maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala sedalam-dalamnya sampai tumbuh rasa cinta, rindu, dan selalu ingin mendekatkan diri kepadanya. Niscaya setiap kali bersama Al-Quran akan terobati rasa rindu dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala sepenuh hatinya, dijamin akan mencintai kalamnya, yaitu Al-Quran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Kemudian langkah yang kedua agar kita mencintai Al-Quran, yaitu mujahadah. Jika jiwa belum mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala, biasanya tidak akan siap berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun hanya 5 menit. Jiwanya mudah menyerah oleh keengganan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Namun, jika terus-menerus menyerah, maka selamanya kita tidak akan mampu mencintai Al-Quran. Jadi harus ada mujahadah, yakni pemaksaan diri melawan keengganan jiwa yang cenderung ingin segera berhenti membaca. Mujahadah yang berulang-ulang dijamin akan menghasilkan kecintaan terhadap Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang selalu bermujahadah untuk taat kepada kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Masya Allah. Kemudian langkah selanjutnya agar kita mencintai Al-Quran, yaitu
menambah ilmu, dan tentunya dengan menjauhkan diri dari dosa. Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya ilmu. Mereka yang tidak berilmu dan tidak berusaha menyucikan dirinya tidak akan tersambung jiwanya dengan Al-Quran. Jadi galilah ilmu akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajarilah isi Al-Quran dan hadis walaupun hanya secara global. Pelajari hadis karena hadis Rasulullah SAW banyak menjelaskan tentang keutamaan hidup bersama Al-Quran. Insya Allah dengan mudah kita akan mencintai Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illal zalimun. Yang artinya, sebenarnya Al-Quran itu ayat-ayatnya jelas yang ada di dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim atau berbuat dosa. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 49. Para pendengar Radio Kayong Utara yang berbahagia, langkah yang terakhir, langkah yang harus kita tempuh agar kita mencintai Al-Quran yaitu terus menerus, atau istilah agamanya yaitu istiqomah. Untuk mencintai Al-Quran diperlukan proses yang panjang,